kalau kita magang, mungkin ada momen-momen di mana teman-teman ngerasa aku dimanfaatkan. Masa aku cuma dibayar segini, tapi aku disuruh melakukan semua ini. Mindsetnya harus diputar menurutku, dibalik. Aku nggak harus bayar, tapi aku bisa menyerap semua pengalaman ini. Follow your passions, tapi juga work hard to achieve your passion, your dreams. Itu yang penting ya. Jadi there's no such things as mie instan di dalam kita meniti karir. Aku pernah IP 2,85 at one point, nggak lulus mata kuliah, tapi ujungnya masih bisa masuk Harvard. Ya dimanapun titik teman sekarang, if you keep doing your best dari sekarang, you have a long way untuk make things very very right, even more right. Gaspol, ini adalah acara kelas wahidnya kompas.com. Namanya Ngobrol Ngegas Pasti Nampol ya. Sudah ada di YouTube, nggak kalah sama YouTube-nya kok Ernest. Sorry kok. Viewernya agak kalah tapi Walaupun viewernya jauh ya nggak apa-apa. Baik, kita mau langsung membahas untuk Ko Ernest dulu. Ko Ernest ini bagi teman-teman yang belum tahu, ini basicnya dulu justru kuliahnya HI. Iya. HI, jadi HI Unpad, tapi kemudian kayaknya sebelum lulus atau sudah lulus ya, aku mulai banyak ke berbagai bidang kerjaan. Siaran radio ketika masih kuliah. Oh, dimulai dari waktu masih kuliah. Masih kuliah siaran radio di Bandung dulu. Nah, itu gimana kok akhirnya ketika sekarang orang lebih relate, dulu awalnya justru berkarir sebagai stand up comedian dan kemudian sekarang lebih banyak jadi director. Ini kan nggak HI banget kok, padahal kuliahnya HI gitu. Betul. Itu perjalanannya gimana sih kok kalau bisa diceritain? Jadi dulu aku ingat banget waktu aku ngambil hubungan internasional, terus pertama kali ospek gitu ada senior datang. Ngapain kalian ngambil HI? Katanya gitu. Ospek ya kan. Belajar hukum sedikit, belajar politik sedikit, belajar ekonomi sedikit. Nanggung, ngapain kalian ngambil HI? Kita mahasiswa baru semester 1. Nggak tahu, dia lihat masa depanku akan cerah sekali setelah kuliah, ternyata dia benar gitu. Emang nggak jelas ini jurusan ini, sepotong-sepotong, emang hanya dipersiapkan untuk teman-teman yang mau jadi diplomat mungkin ya, tapi yang tidak berhasil menembus diplomat agak kemana-mana larinya gitu. Jadi buat saya pribadi sih, karena memang suka komedi, akhirnya menyalurkannya lewat cuap-cuap di radio, ngebanyol-ngebanyol di radio, sampai akhirnya Kompas TV bikin stand up comedy season 1 ya. Masuk ke jalur entertainment 2011 gitu. Awalnya kerja kantoran dulu. Oh. Iya. Tapi waktu kerja kantoran tetap ada passion melawak-melawaknya itu sebetulnya tak tertahankan ya? Enggak juga sih. Enggak juga, lebih ke nonton YouTube aja waktu itu kan era-era YouTube tuh pertama aku lupa tahun berapa. Kuliah sih YouTube udah mulai ada sih, tapi mulai 2000 ketika aku masuk dunia kerja ya 2005, 2006 gitu. Nonton YouTube tuh mulai nemu stand up comedy. Russell Peters tuh lagi baru muncul tuh ketika itu, ada Chris Rock juga. Jadi kayak ini lucu sekali ya, kok orang bisa cuman modal mic satu bisa membuat ribuan orang terhibur. Biasanya kalau kita nonton band kan rame. Kalau stand up comedian itu kok bisa ya cuman sendiri terus bisa menghipnotis ribuan orang gitu. Kayak lagi KKR gitu, kayak lagi berasa lihat Pak Gilbert Lumoin dong gitu, gimana pokoknya keren banget lah pokoknya gitu, kayak hebat ya gitu. Tapi dulu sempat ini juga gak kok? Galau gak? Sebelum misalnya katakanlah oke, jadi penyiar radio, katakanlah wah gue ngapain ya di HI ini? Padahal gue bukan mau jadi diplomat juga gitu. Galau gak lebih ke depannya nanti? Aku rasa sih sebagian besar orang mengalami ya. Maksudnya kecuali yang memang kuliahnya tuh sangat spesifik, misalnya kedokteran gigi gitu ya, most probably akan jadi dokter gigi, padahal Mamat Al-Katiri itu sarjana kedokteran gigi. Jadi pedagang senjata. Enggak, tadi ini direkam ya. Bercanda bukan. Tolong nggak usah disensor ya. Bukan pedagang, dia cuma distributor. Enggak. Jadi aku rasa sebagian besar teman-teman kuliah juga meragukan masa depannya ya. Cuman akhirnya aku lebih mencari hal-hal yang dekat. Maksudnya ketika dapat kesempatan di radio ya coba ditekuni sebisa mungkin, mana tahu itu akan membukakan pintu-pintu yang lain gitu. Sama halnya ketika lulus kerja,
karena pergaulannya radio, kenalnya sama orang-orang label, waktu itu kerjanya di Sony Music. Yaudah aku suka entertainment, aku kerja di Sony Music, aku kerjakan sebaik mungkin, kita lihat nanti mengarahnya kemana. Akhirnya lebih kayak gitu sih prinsipnya, jangka pendek, yang penting kalau kita memberikan yang terbaik, semoga itu bisa membukakan lebih banyak kesempatan gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Ko Ernest. Baiklah, kita bergeser ke sebelah kanannya. Ini gimana? Sudah aman ya? Selalu aman. Selalu aman. Apa Vito yang mau kamu tanyakan? Mas Andika ini Sebentar, kenapa kalau aku kalau dia mas? Kalau aku ko Sebentar. tadi, aku udah ko, dia yang mas. Oke, kita samain aja ya. Kita samain aja ya. Mas Oke. semua ya. Ini Mas semua. ini serumpun loh. Seru. Oke. Ernest pikir saya enggak? Kakek moyang kami satu kakak, ini kenapa kok satu mas satu koh? Oke, Ko Andika ini lulusan FHUI angkatan 2010 apa 2011 ya? 2011 masuk. 2011 masuk. Masuk. Oke, 2011 masuk, tapi dalam waktu singkat tiba-tiba udah di Harvard ya, Ko ya. Itu barangkali boleh dibagikan ke adik-adik kita yang wajahnya udah separuh bingung ini. Bagaimana sih kok bisa pertamanya masuk UI? Emang dari awal itu niatnya aku mau belajar sampai S2 sampai tembus Harvard atau gimana kok? By the way, terima kasih pertanyaannya dan terima kasih udah buat acara ini. Terima kasih udah hadir. Wis. Bagus banget acara seperti ini. Apalagi kalau misalnya kita lagi mau memilih karir gitu kan nanti. Ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah apakah dari dulu emang tahu mau masuk Harvard? Apakah ini tiba-tiba di ujung? Bener kan pertanyaan seperti itu? Betul, tapi tadi sebutnya Harvard sih, harusnya Harvard gitu ya. Ternyata kamu yang salah ya. Iya, emang salah. Harvard, Siap, salah. maksudnya Harvard ya Harvard. teman-teman. Oke. Bisa jadi aku juga yang salah tuh. Oh nggak Berarti harus mungkin, kita nggak konfirmasi. mungkin. Jadi mungkin kalau sekarang lihat gitu ya, oh ini lulusan Harvard. Aku bayangin kalau misalnya aku ada di posisi teman-teman, wah ini orang lulusan Harvard pasti dari dulu kayak luar biasa banget. Tapi aku pengen ngajak teman-teman justru kayak tarik satu langkah ke belakang, mundur satu langkah ke belakang. Kenal dulu Andika bahwa Andika itu asal dari Tanjung Pinang. Ada yang tahu Tanjung Pinang di mana nggak? Bukan. Kepulauan Tanjung itu Riau. di Bangka, di Kepulauan Riau, benar. Alhamdullah. Bahkan bukan Riau, Kepulauan Riau beda provinsi. Kepri, benar, Kepri. Kepulauan Riau. Jadi bayangin aku dari SMA di sana, kemudian pas kuliah bahkan dulu, hukum itu adalah karena nggak tahu mau ngambil apa lagi, terus ya udah hukum gitu, karena mikir itu paling generik, ya nggak sih? Paling ya oke lah hukum gitu. Jadi masuk, nggak tahu mau ngambil apa, tapi pokoknya mau masuk UI aja. Sastra Jawa atau sastra pun nggak masalah, sastra apapun dah gitu, misalnya apapun dah yang paling nggak nyambung gitu, misalnya pun dengan apa yang aku suka, ambil ya pokoknya UI gitu. Dan sejujurnya masuk Harvard juga sama. S2 ambil hukum, kalau kita lihat di film kan selalu kayak yang dimajukan selalu Harvard Law School, bukan Kennedy, bukan Business School, bukan Medical School, meskipun semuanya bagus, di Harvard Law School. Tapi nggak pernah mau masuk hukum dan nggak pernah suka kuliah hukum. Dan sejujurnya nggak pernah suka kerjaan hukum. Tapi karena emang dulu, karena keterbatasan ekonomi, whatever apa yang di depan aku, yang bisa menunjang aku untuk masa depan, aku bakal ngambil gitu. Itu sih. Walaupun pilihan itu nggak melulu enak waktu itu ya. Kok ya. Tapi sebenarnya kalau bisa milih waktu itu pengennya selain hukum Iya, apa? sebenarnya doyannya apa kok? Sejujurnya aku nggak terlalu suka yang belajar gitu. Oke, berarti nggak mau kuliah ya Anda ya? Lebih senang bermain ya? Benar. Tahu tuh kuliah itu penting. Tahu kuliah itu penting kan. Oke. Tapi kalian pernah gak sih ngerasa kayak, aku tahu kuliah itu penting, tapi sebenarnya saya nggak tahu mau kuliah apa. Makanya akhirnya aku bersyukur banget tuh masuk hukum, ilmu hukum gitu kan. Dibanding misalnya nih ilmu ekonomi itu. Wah susah banget tuh, ada hitungannya, ada teorinya. HI juga susah banget buat apa namanya, paper, analisis berpuluh-puluhan halaman, enggak. Beda sama ilmu hukum. Kalau ujian selalu ditanya gitu kan. Terus buka buku, kalau orang yang nggak tahu ilmu hukum, mikir harus hafal, enggak. Ujian tuh bisa open book. Tinggal lihat pasal berapa, kira-kira 338, 340, hukum pembunuhan, ya hafal gitu aja. Terus buka ngarang-ngarang kenapa ini orang harus dihukum, karena dia berbuat salah. Ada rumusnya. Oh gitu. Kalau masih nggak bisa, paling bayar dikit ya kalau hukum gitu. Tolong disensor bagian itu ya. Jangan yang itu. Tapi kenapa akhirnya harus mengambil S2 setelah tadi dari pertama nggak tahu kuliah mau ngapain? Oh nggak suka hukum. Ya nggak suka hukum. S2 lagi malah S2 di Dan tadi sempat Harvard gitu. disinggung juga ada kesulitan ekonomi kan.
Padahal kan maksudnya kalau memang kesulitan ekonomi lulus S1 ya mending kerja aja gitu nggak sih? Atau ada logika tersendiri yang bisa membuat kita tercerahkan gitu? Bener banget. Jadi kebetulan kakak aku beliau baru lulus tahun S1 tahun 2022. Dan pas beliau lulus kita ngadain namanya beasiswa Stella X Andika gitu. Dan alasannya karena dulu ketika kita masih SMA, kakak aku dia emang lepas kuliah biar adiknya bisa kuliah. Jadi to commemorate S1 beliau lulus, dia kuliah online tahun lalu lulus 2022, kita ngadain beasiswa. Jadi terus kenapa gitu kan mau ambil Harvard misalnya atau mau selalu aktif lah di bidang pendidikan dan juga karir. Karena aku tahu gitu, ini mungkin ini dulu pemikirannya adalah bahwa aku tahu aku bisa kuliah itu banyak yang pinjamin duit gitu. Dan kakak saya juga sempat merelakan. Jadi aku tahu bahwa untuk bukan giving back ya, tapi untuk return this favor, emang I have to do my best. Dan aku tahu bahwa kalau di Indonesia nih, ini nggak tahu apakah harus disensor atau enggak, tapi kadang tuh I have no money, nggak punya uang. Dari Tanjung Pinang, koneksi juga nggak punya. Pinter juga nggak pinter-pinter banget sejujurnya. Dan aku tahu aku perlu ada nama gitu. Itu makanya kenapa mau masuk UI, bukan UGM, bukan Undip, karena mau UI-nya itu loh. Kenapa dulu cuma daftar Harvard, mau cuma Harvard. Stanford semua bagus, tapi enggak. Kenapa? Karena kejar Harvard-nya itu. So that name actually means like a lot for me. Dan aku juga merasa gitu kayak dari keluarga yang sangat-sangat biasa seperti mayoritas teman-teman di Indonesia, kalau misalnya orang tua kita punya anak yang lulusan Harvard, pasti bangga banget gitu. Kayak di kampung halaman aku, mungkin kalau Stanford orang nggak tahu gitu. Bagus tapi orang nggak tahu. Tapi kalau Harvard harusnya orang tahu gitu. So that's the background sih. Oke, luar biasa ya. Tangan buat Luar biasa. Ko Andika. Berikutnya Tang. Nah ini kita beralih ke Prof Nizam ini. Prof, kalau kita lihat itu kan masih banyak juga mahasiswa yang bingung ini Prof. Ini kedepannya mau seperti apa? Nah sebenarnya pemerintah menangkap kebingungan itu nggak sih Prof? Ini kan karena kalau banyak mungkin rekan-rekan ini kan kadang pemerintah tahu apa misalnya gitu. Tapi sebenarnya tahu nggak sih? Atau benar-benar nggak tahu misalnya? Gitu Prof. Iya, pemerintah kan juga orang ya. Saya sebagai orang tua kan punya anak, saya bisa merasakan bagaimana anak-anak kita itu ketika lulus SMA itu milih perguruan tinggi apa sih? Sebenarnya yang disampaikan Ko Andika tadi, bingung mau kemana, asal UI gitu. Tapi sebenarnya mau milih apa kan nggak tahu. Kita tuh ya kadang-kadang cuma peer aja, teman-teman kita, kayaknya di sana keren deh, masuk sana. Di sana kayaknya top deh, masuk sana. Tapi kan sebenarnya nggak tahu. Seperti beli karung dalam kucing lah. Kebalik Pak. Agak kebalik ya itu. Iya, itu. Jadi bukan kucing dalam karung, tapi karung dalam kucing. Kita nggak tahu bahwa kucing ternyata isinya karung gitu. Lihatnya meongnya, wah Laper kayak kucing. Tapi ternyata ini kucing karung gitu. Nah itu kan yang terjadi ya, sering terjadi ya. Saya merasakan sendiri ya, anak saya itu ketika milih jurusan bingung ya, udah asal milih. Tapi setelah lulus apa? Ya seperti tadi, Koernas, HI, tapi sekarang jadi sutradara. Nggak nyambung sama sekali kan. Nah itulah yang kemudian kita tangkap, kita itu terlalu silo ya. Karena pendidikan tinggi kita, perguruan tinggi kita itu dulunya kan didesain di era revolusi industri dulu, zaman old. Dimana ya seperti, makanya dulu itu istilahnya mencetak sarjana. Jadi kita seolah-olah jadi cetakan kue. Masuk semua jadi keluar jadi kue bolu semua. Padahal ketika kita lulus, itu dunia kerja itu sangat beragam. Spektrum dari dunia kerja itu dari Sabang sampai Merauke beragam sekali. Apalagi dengan dunia yang sangat berubah dengan cepat saat ini, dengan teknologi, dengan TikTok, dengan YouTube, dengan segala macam. Sementara kita masih berada tadi di era revolusi industri yang dulu itu memang yang namanya insinyur itu ya, lu hanya tahu gimana menggambar, gimana membuat desain bangunan, so that's it. Tidak ada ruang bagi kamu untuk belajar sosiologi, tidak ada ruang bagi kamu untuk belajar kreatif industri. Gilirannya lulus, ya mungkin dia tidak bekerja di dunia profesinya. Dia harus belajar lagi dari nol.
Jadi banyak wasting time di sana. Nah, inilah yang kemudian Mas Nadiem ya sebagai menteri yang berangkat dari dunia industri, apalagi dunia teknologi, melihat ini is a big problem. Kebetulan saya sendiri juga waktu itu sebagai dekan Fakultas Teknik, I do see that. Saya betul-betul melihat itu. Saya bereksperimen kira-kira 5 tahun yang lalu. 5 tahun sebelum saya di-appoint Mas Menteri di Jakarta ya. Kita eksperimen dengan membuat program 3+1. Jadi mahasiswa teknik 3 tahun, nanti setahun bisa ambil ekonomi, bisa ambil sosiologi, atau keluar dari kampus, magang, humanitarian activities, ikut Peace Corps, ikut LSM, so be it. Nanti dia lulus sebagai seorang sarjana, tapi dia sudah confident dengan dunia yang akan dimasuki. Dulu ketika mahasiswa itu misalnya mau bikin startup, karena wah ini aku tertarik mau bikin startup, itu kan kemungkinannya 2. Dia gagal bikin startup karena dia masih harus ngerjain PR, kalau nggak masuk kuliah nanti dia nggak bisa ikut ujian, atau dia berhasil bikin startup tapi DO, karena dia nggak bisa kuliah, dia ngerjain PR, dia nggak lulus situasinya. Nah sekarang justru dengan kampus Merdeka, mahasiswa yang mau bikin startup, kita dorong, kita siapkan, mereka bisa 1 semester preparing untuk startup. Nah 1 semester dia mulai masuk dalam inkubasi, setahun dia tetap lulus, dia dapat 40 SKS, dia sudah punya perusahaan, dia sudah punya bisnis. Nah itulah prinsip dari kampus Merdeka. Kita melihat bahwa dunia kerja sangat beragam, dan kalau kita masih tidak beranjak dari pola pendidikan zaman old, maka lulusan kita akan floating, tidak tahu bagaimana harus memilih dan harus memulai dari nol ketika melakukan pilihan. Sekarang bisa memilih ketika masih di semester 6, semester 5, sehingga tidak nyesel masuk ke suatu jurusan. Karena kan risetnya tahun lalu kalau nggak salah itu lebih dari 50% teman-teman mahasiswa kita merasa nyesel dengan jurusan yang dipilih, merasa salah jurusan. Artinya ini kalau teman-teman yang di sini masih bingung, pokoknya yang penting aku kuliah dulu aja lah. Nanti di dalam juga ada program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, nanti bisa masih bisa revisi gitu ya, cita-citanya dan sebagainya gitu ya Prof. Jadi masih bisa belok kiri, belok kanan, maju, mundur. Oke, jadi nggak ada masalah kalau misalnya sekarang masih bingung, mau kuliah apa sekarang, yang penting ya masuk dulu, nanti di dalam masih bisa lihat kanan kiri gitu ya Prof. Gitu. Iya betul, jadi begitu transformasi besar yang kita lakukan selama 3 tahun ini. Tentu di awalnya tidak nyaman ya, kampus-kampus kan ini kita diobrak-abrik, kita kurikulum udah nyiapin bertahun-tahun, tiba-tiba suruh bongkar, di ujungnya mahasiswa bisa keluar dari kampus saya, gimana ini, saya kehilangan mahasiswa. Tapi setelah kita melihat dampaknya, anak-anak dari program Kampus Merdeka ini, kita sudah lakukan survei, dari hasilnya itu justru mereka cepat menemukan dunia kerjanya. Ada yang kemudian langsung masuk kerja bahkan sebelum dapat ijazah, ada yang kemudian membuka startup, dan banyak sekali ragam bidang usaha, bidang profesi yang bisa mereka masuki, sehingga keterserapan dari sarjana yang pernah mengikuti MBKM dengan yang tidak mengikuti MBKM itu jauh lebih tinggi yang sudah mengikuti MBKM. Masa tunggunya menjadi separuhnya dengan first salary yang 1,5 sampai 2 kali dibandingkan dengan yang tidak mengikuti MBKM. Ini hasil dari penelitian kita, dari dilakukan oleh pihak ketiga ya, bukan oleh kementerian sendiri. Ini cukup surprise bagi saya karena ini satu eksperimen ya, bukan eksperimen, artinya sesuatu yang baru dan ternyata dampaknya langsung dirasakan oleh lulusan kita. Oke. Tepuk tangan dulu buat Luar Prof. biasa ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan segera dapat terwujud ya, kelihatan dari situ. Ya, berarti memang pemerintah memperhatikan Vito. Dan berarti. tahu dan memperhatikan dan Ya. punya solusi ya. Bener, Kok ketawa? Ya paling nggak ada solusi. Ya. Ya. Karena ini berdasarkan data Litbang Kompas tahun 2021, jumlah pengangguran terdidik teman-teman D3 sampai S1 itu mencapai 880 ribuan, Prof. Jadi memang bayang-bayang sarjana pengangguran itu memang masih ada gitu ya, Prof ya. Gitu. Mungkin saya nangkep itu sedikit ya. Oke, boleh, Prof. Setiap tahun itu kita menghasilkan sekitar 1,7 juta sarjana dan diploma. Jadi kalau ada 800 ribu yang belum bekerja, itu sebetulnya masih normal ya, artinya setengahnya. Dia kan masih menunggu atau mungkin baru menginisiasi suatu startup. Jadi sebenarnya kita tidak harus terlalu khawatir. Tetapi yang penting adalah
adik-adik ini ketika lulus itu dia punya skill, dia punya sesuatu yang dia yakin nanti bisa mandiri. Itu yang paling penting. Juga kita tahu bahwa ini dua sisi dari mata uang. Tidak hanya kita menyiapkan sarjana yang kompeten, tapi dunia kerjanya kan juga harus ada, lapangan pekerjaan harus ada. Jadi meng-create new business, meng-create pekerjaan baru itu juga sangat penting. Karenanya entrepreneurship ini sekarang ini menjadi penekanan dari pemerintah. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pada pasar kerja, karena pasar kerja itu pertumbuhannya dengan pertumbuhan ekonomi 5% kan paling-paling 600-700 ribu per tahun. Sementara kita menghasilkan sarjana dan diploma itu 1,7 juta hampir 2 juta setiap tahunnya. Iya. Oke. Nah, gitu, terima kasih Prof. Nah, kita ini bergeser ke Ko Ernest lagi. Ko, karena dulu termasuk mahasiswa, berarti angkatan masuknya Unpad tuh tahun berapa Ko berarti? Aku masuk kuliah 99. 99 berarti kan masih zaman old gitu. Kalau tadi katanya Iya, Prof Nizam. kali iya. Nah, tapi karena harus kemudian kerja dulu di radio Ko, itu sempat ini enggak sih Ko? Akhirnya katakanlah kuliah terganggu atau enggak? Yang kedua justru apakah dari situ setelah lulus tuh nggak sulit cari kerjanya karena jaringannya udah kebentuk? Betul. Jadi kalau soal terganggu memang memanage waktu dan energinya pasti menantang, sudah pasti. Cuman kuliah sambil kerja, kuliah sambil magang itu I would highly recommend. Wajib malah menurutku. Beberapa waktu lalu aku sempat diserang di Twitter gara-gara biasa kan suka ada akun-akun apa sih, workfest apa confess itulah. Terus sendernya cerita dia magang kemudian digaji kecil dan sangat overwork. Ketika itu aku komentar, magang itu yang dicari emang bukan gaji. Magang itu mencari pengalaman. Jadi mindsetnya teman-teman menurutku, kalau kita magang, mungkin ada momen-momen di mana teman-teman ngerasa aku dimanfaatkan. Masa aku cuma dibayar segini, tapi aku disuruh melakukan semua ini. Mindsetnya harus diputar menurutku, dibalik. Aku nggak harus bayar, tapi aku bisa menyerap semua pengalaman ini. Gitu, menurutku gitu. Jadi kita kalau les aja kan kita bayar biaya kursus toh. Buatku tuh kayak magang tuh sebenarnya kayak kita tuh kayak lagi belajar gitu. Bukan lagi cari duit, kan kuliah aja belum beres gitu. Jadi bukannya berpihak pada employer, enggak. Tapi maksudnya gini, mindsetnya adalah ketika magang itu kita serap sebanyak mungkin. Ketika kita benar-benar lulus dan apply, kita udah punya banyak sekali pengalaman gitu. Dan itu akan membedakan kita dengan teman-teman sarjana yang lain gitu. Dan juga sebenarnya agak juga ya Ko ya, berdapat ilmu dari dunia kerja yang kita bisa serap itu nggak mudah juga ya. Betul, mau gimana. Dan itu praktek langsung kan. Praktek langsung, dua hal. Magang praktek langsung pertama terkait dengan job description-nya, artinya hal yang benar-benar kita kerjakan. Kedua dengan environment-nya. Ketemu bos tuh gimana, ketemu rekan kerja yang nyebelin gimana, rekan kerja yang carmuk dan backstabber itu gimana, kan itu langsung loh. Kalau enggak kan kaget, oh ternyata dunia kerja tidak seindah yang aku bayangkan ya gitu loh. Nanti nge-tweet lagi toxic banget nih Ya, gitu. jadi akhirnya lembek gitu loh. Tapi makanya magang ini jadi menurutku kesempatan yang akan game changer lah istilahnya, membedakan kualitas antara teman-teman yang kuliahnya itu udah terekspos sama dunia kerja yang real sama teman-teman yang pure hanya kuliah tok gitu. Artinya kalau melihat itu, apakah memang pengalaman magang atau pengalaman terlibat dalam berbagai macam proyek itu menjadi salah satu hal yang sangat krusial ya buat teman-teman fresh graduate mungkin saat pertama kali melamar kerja itu? Pasti kalau misalnya dua posisi, yang satu udah pernah punya pengalaman, yang satu belum, dengan jurusan kuliah yang sama, dengan usia yang sama, of course kita akan cenderung memilih ke yang arah yang udah berpengalaman toh gitu. Apa sih kok yang biasanya paling dilihat, maksudnya kompetensi mahasiswa yang paling dilihat ketika dia fresh graduate dan dia pertama kali masuk, kan biasanya pengalamannya masih nol. Biasanya seorang recruiter tuh akan melihat apa sih dari dia gitu. Kalau dia memang belum punya, yang pasti yang tadi itu pengalaman terlibat dalam project. Karena terlibat dalam project itu berarti dia terekspos sama real life situation, real life problem solving, berhadapan dengan manusia lain, memanage dirinya ketika berurusan sama orang lain. Itu hal-hal yang perlu dipelajari sedini mungkin menurutku. Jadi kalau kita lihat di CV-nya, kampusnya mentereng, IP-nya bagus, tapi pengalaman projectnya minim sekali atau hanya 1-2 aja, pasti akan kalah dibanding yang kampusnya kampus biasa saja, mungkin bukan kampus yang sementereng UI tadi misalnya gitu, tapi dia pernah
pengalaman ngurusin radio kampus, pengalaman ngerjain volunteer di Java Jazz. Ya, hal-hal simpel kayak gini loh. Hal-hal simpel ini tuh buat aku matters gitu. Berarti dia pernah terlibat dalam sesuatu yang dimana dia ditempa untuk mengerjakan real life work gitu. Itu penting menurutku sebagai employer gitu sih. Ya, jadi itu ya teman-teman ya, ini kayaknya depan ini kayak waduh telat nih, gue belum ikut apa-apa udah mau lulus lagi gitu ya. Masih kayak. banyak peluang pasti selalu ada. Lulus masih bisa ditunda ya. Event besar tuh pasti biasanya nyari volunteer biasanya Ya. gitu kan, buat sama-sama inilah, mereka butuh tenaga kerjanya butuh pengalaman gitu. Gitu. Jadi masih terbuka peluang ya teman-teman, jangan ragu ya. Jangan Skripsinya lulus dulu. ditunda dulu kan. Jangan bisa. lulus dulu, iya. Ko Andika ini karena tadi masuk ke Harvard itu waktu Harvard ya. S2 di Harvard itu dulu, tapi setelah lulus S1 sempat kebayang nggak kalau mau kerja dulu? Atau langsung oke, saya harus Harvard gitu. Memang dari awal udah tahu sih bahwa emang harus kerja dulu. Karena pas itu memang perlu uang. Jadi emang kerja sekitar 3-4 tahun baru habis itu S2. Dan menariknya adalah ketika aku S1, coba tebak lulus dalam berapa tahun? 3,5 ya. 3,5 ya standarnya, tapi aku lulus 5 tahun. Oh. Oke. Karena, tapi ketika aku kuliah, aku Bukannya pernah... biasa ya lulus 5 tahun. Nah, kenapa dia wow, lulus 5 tahun? Gue juga 5 tahun. Ini 7 ini. Iya, Kenapa iya. harus wow? Nggak, kayaknya kalau kita lihat casingnya Ko Andika ini kayaknya brilian banget gitu loh, Ernest, ngerti nggak sih? Kayak lulus 2,5 tahun bisa kali nih orang gitu ya. Akselerasi ya. Akselerasi. Jadi justru yang aku mau share ke teman-teman adalah bener banget tadi katanya, kayak lulus itu di waktu yang tepat, bukan lulus tepat waktu gitu kan. Karena kan tepat waktu udah definisinya adalah 4 tahun rata-rata gitu. 5 tahun itu aku sempat magang 2 bulan di Singapura, 2 bulan di Tiongkok, sempat setahun di Jepang juga misalnya. Dan itu benar sih kata Ko Ernest tadi, itu emang pengalaman yang sangat berharga sih. Ketika kita di kuliah kita banyak terjun ke lapangan, dapetin kesempatan yang mungkin kalau kita udah lulus kita udah susah dapetin itu. Kalau ada 2 tipe orang nih yang aku lihat, ada orang yang driven by hope, sama ada orang yang driven by fear. Kalau aku adalah orang yang driven by fear, takut kalau aku lulus nih gak dapat kerja gimana gitu. Jadi emang pas kuliah udah tahu I have to do my very best. Gimana caranya biar emang dunia itu kompetitif kan. Emang hidup itu kan pilihan kan. Ada yang mau milih magang, saya mau cari gaji yang tinggi. Ada yang mau benar kata Ko Ernest yang aku juga setuju banget, harus cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Tapi di antara pilihan-pilihan yang ada, aku juga seconding apa yang tadi Ko Ernest bilang. Di zaman sekarang apalagi nanti itu makin kompetitif. Dan kalau misalnya kamu pengen jadi orang yang biasa-biasa aja, bisa survive di Indonesia. Karena jadi apapun bisa, Indonesia survive gitu. Beda sama kalau beberapa negara kan yang emang you have to work like extra really hard. Tapi ya emang kalau teman-teman sampai hadir di sini dan nanti kalau ini muncul di YouTube dan teman-teman nonton, I'm sure teman-teman adalah orang yang pingin capai lebih dalam hidup. Dan untuk bisa capai lebih dalam hidup itu bukan tiba-tiba nanti habis lulus, saya mau cari kerja nih, apply kok saya nggak dapat? Ini pasti nih Ernest dapat karena orang dalam nih. Ntar kayak gitu tuh orang-orang tuh. Tapi emang benar kata Ko Ernest tadi, antara 2 orang, antara 100 orang, biasanya yang kita lihat itu dari 100 orang yang apply ya teman-teman. 80-90% itu sama persis, nggak ada pembedanya. Dan cuman bener, so 90%, 80-90% itu orang yang semua sama, CV lu main kosong, that's it. Itu udah pasti goodbye. Sisanya itu baru kita tinjau. Atau gitu. template-nya Pinterest semua ya, CV-nya itu ya. Canva. Sekarang pakai AI bikin CV. langsung pakai AI ya. Udah jadi sendiri. Langsung ya. Kayak saya termasuk golongan lawas kayaknya aku ini. Pakai Microsoft Word. Mesin tik. Karena kita kerjain job portal, jadi saya tuh dari deals.com itu job portal, kan kita lihat semua data kan. Satu lowongan berapa average pendaftar, dan average pendaftar itu berapa yang di move ke second stage, third step sampai berapa yang di hire. And we see that it's extremely difficult to find job these days. Jobs yang profesional yang kita lihat. Satu lowongan bisa jadi 300-400 orang yang apply, yang kepilih cuma 1 loh. Very tough. Berarti kalau seangkatan gitu, teman SD deh, satu kelas ada 40 orang, 10 kelas dari A sampai nggak tahu yang ke 10 apa, baru 1 orang keterima. So it's very tough. Jadi emang tadi yang Ko Ernest bilang, emang ketika kuliah harus do your very best, itu emang bener banget sih. Cari pengalaman sebanyak mungkin. Oke.
Satu lagi tentang magang ya. Itu juga memperluas kesempatan teman-teman bekerja di perusahaan yang bersangkutan ketika sudah lulus gitu. Karena aku baru ngalamin banget sekarang ada 2 orang anak magang yang aku udah bilang sama mereka pokoknya begitu lulus udah nggak usah pusing cari kerja, gue akan Ikut langsung gue. terima kalian sebagai sarjana dengan gaji magang. Enggak. Emang magang digaji? Enggak sebagai sarjana dengan gaji yang proper sesuai dengan kapasitasnya. Jadi artinya itu juga memperluas. Karena kan daripada beli karung dalam kucing tadi, Iya. mendingan yang udah ketahuan kita udah kenal, kita udah pernah kerja bareng. Ketika mereka sudah lulus ya kita butuh staff, kita utamakan yang kita udah tahu lah gitu. Oke. Artinya di magang itu juga penting untuk perform juga ya Go ya di situ ya, supaya bisa langsung melanjutkan ke sana gitu. Iya. Nah, oke, Prof. Prof Nizam, ini kembali ditanyakan masih ada 1 juta lulusan terdidik yang tak terserap tenaga kerja. Tapi sebetulnya ada isu lain Prof tadi yang sebelum kita bahas yaitu adalah Ko Andika ini kan melanjutkan studi S2. Sementara kondisi S2 di Indonesia sama di luar kan beda Prof. Kalau di luar memang mungkin ya rata-rata kalau dari kata teman-teman yang kuliah di sana sih, itu S2 itu ya memang karena mereka hobi belajar, mau pengen belajar gitu. Sementara pas balik ke sini ternyata mereka jadi kurang kompetitif karena gajinya ratingnya tinggi. Sementara lowongan yang terbuka untuk lulusan S2 itu sedikit. Ini sebetulnya mengimbanginya seperti apa sih Prof? Iya, sekali lagi hidup adalah pilihan. Hidup Ya. adalah pilihan. Jadi kalau lulus dari S1, makanya itu tadi pilihan itu semakin disiapkan pilihan itu akan semakin bagus pilihannya. Itu yang paling penting ya. Jadi choose before you come to the end. Jadi memilihnya itu agak lebih awal. Makanya saya selalu mengingatkan di kampus kan banyak yang itu career center misalnya. Career center itu kadang-kadang hanya melakukan bursa tenaga kerja ketika sarjana baru lulus. Karena menurut saya career center itu harusnya ketika mahasiswa pertama kali melangkahkan kakinya di kampus itu diarahkan. Lu mau ngapain sih masuk ke HI tadi seperti dosennya Ko Ernest tadi, itu benar. Lu mau ngapain sih masuk ke HI? Di challenge. Sehingga mahasiswa itu jadi tahu, oh iya ya, saya itu masuk gini mau ngapain ya? Oh saya mau cari teman, oh saya mau cari jodoh, oh saya mau nanti setelah lulus mau jadi apa? Nah itu yang paling penting. Sehingga ketika menjadi mahasiswa itu dia sudah prepare untuk tadi, gue nanti ketika lulus mau jadi produser, gue nanti ketika lulus mau kerja di BUMN, dan itu disiapkan. Makanya tadi kampus Merdeka, kalau lu mau masuk ke BUMN, magang dulu dong. 1 semester, even 1 tahun. Sehingga nanti tahu gimana sih kerja di BUMN. Si BUMN-nya juga akan melihat, wah anak ini ternyata cocok nih. Langsung gue rekrut. Seperti Ko Ernest tadi, magang di tempat beliau. Ini anak ini cocok dengan kebutuhan saya, dengan budaya saya. Langsung rekrut, langsung cocok. Jadi bukan coba-coba. Itu salah satu kelebihan dari kampus Merdeka. Nah, tapi kan juga ada yang berpikir, aku mau jadi saintis, kayaknya bekal S1 ku belum cukup, aku mau lanjut S2. Jadi ketika mengambil S2 atau bahkan sampai ke S3, itu by design, by purpose, by objektif. Tidak sekedar ikut-ikutan, gue lulus nih belum dapat kerjaan, aku tak mau ambil S2 deh. Gitu. Itu ya boleh-boleh aja sih, pilihan ya, sekali lagi pilihan, tapi better you know what you choose. Jadi tidak nyesel gitu ya dengan pilihan itu. Itu yang paling penting karena hidup adalah pilihan. Pilihlah yang dengan pertimbangan, dengan tanya teman, tanya orang tua, tanya senior-senior yang sudah melewati jalan yang akan kita tempuh. Saya akan menempuh jalan ingin jadi seperti Ko Ernest. Dulu gimana sih ceritanya? Saya aja nggak tahu Pak. Tiba-tiba udah dari sini ini. Nah ini nanti saya tertarik juga dengan yang dikembangkan oleh Ko Andi tadi bahwa apa namanya? Apa namanya tadi platformnya? Deals. Nah itu sangat bagus ya. Jadi kita tuh tanya jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang menurut kita itu cocok dengan bayangan saya tentang my future. Itu sangat baik. Meskipun juga kadang-kadang ada orang yang I do my own way. Silahkan juga, itu juga satu opsi juga. Jadi adik-adik saya cuma ingin berpesan pada adik-adik mahasiswa bahwa masa depan itu sangat-sangat luas, spektrumnya sangat-sangat luas. Itu explore lah itu. Karena ini sedikit cerita tentang survei ya. McKinsey kan mengatakan di Indonesia ini akibat dari kemajuan teknologi, in the next 10 years
23 million jobs will be disappearing, akan hilang karena digantikan oleh otomasi, oleh sistem cerdas dan segala macam. Tapi potensi lahirnya pekerjaan baru 2 kali lipat daripada yang hilang. Hanya saja pekerjaan itu belum ada hari ini. So you are part of the creation. Adik-adik ini adalah bagian dari yang nanti akan menciptakan ekonomi baru. Blue economy, green economy, digital economy, creative industries. That's your future, masa depan kalian. Explore itu. Jangan hanya masuk, tentu boleh tadi yang saya sampaikan. Kalau mau masuk track yang sudah dijalani oleh Ko Andika, Ko Ernest, tanya dulu pengalamannya gimana, jatuh bangunnya seperti apa. Ikuti path itu. Tapi juga ada banyak sekali hutan yang luas tadi, explore lah itu. Nah inilah peran dari Kampus Merdeka. Kalian bisa mencicipi itu, menjadi ikut program kampus mengajar misalnya. Ngajar anak-anak kita di pelosok negeri, di desa-desa yang listrik aja belum ada, internet apalagi. Itu life changing. Dan di situ juga kalian bisa menemukan gems di pelosok-pelosok negeri, potensi peluang banyak sekali. Ikut program pertukaran mahasiswa Merdeka, ngerasain 1 semester di Papua, 1 semester di Kalimantan Tengah. Oh, it's life changing experience. Ternyata di sana banyak sekali opportunities yang mungkin belum terlihat oleh masyarakat setempat. Kalau merasakan ikan di Maluku Utara, itu ikannya baru mati sekali. Nggak seperti di Jakarta yang sudah 10 kali masuk freezer, berbulan-bulan masuk freezer. Potensinya sangat-sangat kaya. Jadi itu, explore lah ketika kalian masih menjadi mahasiswa. Dan juga satu hal lagi, di luar negeri. Sekarang ini kan kita sedang bonus demografi ya, banyak sekali angkatan muda kita. Sementara negara-negara maju itu sekarang sedang cari orang, kekurangan orang mereka. Dari mulai pekerja, katakanlah kuli bangunan, sampai dengan programmer, sampai dengan manajer. Kuli bangunan. Kuli bangunan ya. Nanti bisa nanti kok saya habis ini. Kuat kan? Kuat kok. Dia jago ngaci. Jadi itu juga peluang yang belum dieksplor oleh teman-teman sekalian. Itu adalah peluang masa depan. Jadi banyak sekali kemarin permintaan dari Jepang untuk nurse, untuk programmers, untuk even data scientist. Banyak sekali kekurangan. Di Eropa juga begitu, di Belanda, di Inggris, di Eropa Timur apalagi. Jadi banyak sekali. Belum lagi di creative industries. Tadi Ko Ernest cerita bagaimana kekurangan sekali untuk melayani demand yang sangat tinggi. SDM-nya kekurangan. Sementara teman-teman ini kadang-kadang hanya menggunakan konvensional profesi-profesi konvensional ya. Ya sarjana hukum mungkin ya berpikir nanti jadi law firm, menjadi ini. Padahal banyak sekali itu peluang-peluang itu. Nah, explore lah itu. Jadi ada 2 stream besar ya, kalau saya boleh classify. Satu yang follow the tracks of successful people before you. Second, follow your own way. Ini tentu sangat challenging, tapi kalian pasti akan puas ketika nanti sukses seperti Ko Ernest ini. Kan begitu, mengikuti jalan yang mungkin dulu tidak pernah terpikir ketika masuk ke HI. Orang tua Ko Ernest juga mungkin tidak terbayang Ko Ernest bisa sesukses sekarang. Nah itu, jadi kayak mereka tidak berharap apa-apa dari saya. Jadi itu contoh ya. Terima kasih. Siap. Tapi terkait S2 aku nambahin dikit beberapa pengalaman teman, ada juga yang menarik S2 karena memang ada orang yang seneng belajar ya. Aku sih nggak relate ya, tapi ada orang yang seneng belajar gitu. Aku punya 2 teman kategorinya mirip. Jadi mereka mengambil S2 ini complementary ke profesinya justru. Jadi yang satu temanku di HI, dia lulus dia belum tahu mau ngapain, diajak sama dosenku, udah bantu aku ngajar aja di kampus. Ternyata dia enjoy, akhirnya dia ngambil S2-nya politik untuk memperkuat S1-nya. Yang satu lagi temanku, aku lupa S1-nya apa, kemudian dia mulai belajar jadi penulis skenario, terus dia merasa industri film ini menarik, akhirnya dia ambil S2-nya justru marketing. Biar dia tahu bukan hanya menulis cerita, tapi bagaimana memasarkan cerita itu. Jadi itu S2-nya justru diambil setelah dia menjalani proses pasca S1-nya ini, exploring dulu mungkin pekerjaan apa, cocok nih gini. Nah, apa yang bisa diambil untuk mengkomplementari apa yang dia kerjakan itu gitu. Iya. Bisa juga tuh. Itu bisa juga itu. Jadi nambahin skillnya dia juga itu kok.
Nah tapi kok Ernest yang menarik dulu juga kan sempat udah kerja di radio, terus kemudian di Sony waktu itu, kemudian mulai dari nol di stand up comedy itu gimana kok mikirnya? Maksudnya dalam arti kan gambling ya, maksudnya dari stand up comedy ini belum jadi apa-apa nih, tapi yang sebelumnya udah padahal gitu loh kok. Iya, kalau bilang gambling tapi gambling yang terukur. Maksudnya ketika aku lulus kuliah 2005, kemudian masuk dunia kerja kan 2011 ketika stand up comedy itu muncul dan aku coba untuk gambling itu tadi. Pengalaman kerjanya kan udah 6 tahun. Jadi aku diskusi sama istriku ketika itu, waktu itu anakku udah umur 2 tahun, level udah lumayan, gaji udah 2 digit. Ini ada stand up comedy nih. Mau nyobain. Kalau gagal gimana gitu. Ya, akhirnya kita berkesimpulan ya udah kalau gagal ini kan ada CV 6 tahun nih. Masa sih ngelamar kerja nggak ada yang mau nerima gitu. Akhirnya safety netnya itu. Akhirnya safety netnya aku punya pengalaman kerja yang lumayan selama 6 tahun ini. Ya udah itu takip. Kalau sampai nanti stand up ini gagal ya aku balik ngantor lagi aja gitu waktu itu. Ya ya. Jadi sudah terukur. Iya. Sudah terukur gitu. Oke. Ini kayaknya banyak teman-teman yang ingin bertanya. Ya. Ke Ernest, ke Andika, Prof Nizam. Jadi kita buka pertanyaan dulu. Untuk berapa pertanyaan? Dua pertanyaan penanya dulu ya. dulu. Oke, Ada? silakan teman-teman yang mau bertanya nih, Oh, iya. pertanyaannya berhadiah ya. Ini sebelah kiri sama ini satu-satu dulu ya, Mana, mbaknya maaf. Jadi ini yang depan satu sama dari sebelah sini satu. Silakan Mbak, pertanyaan berhadiah. Kenalin Magang di dulu kompas.com. namanya, terus universitasnya dari mana, jurusannya. Perkenalkan, nama saya Hia, saya dari UPN Veteran Jakarta. Sebelumnya aku mau nanya ke Ko Andika. Menurut Ko Andika apa sih tanggapan dari Ko Andika nih terkait pendapat orang yang mengatakan kayak lebih bagus lulus S1, kerja dulu, baru lanjut S2 dibandingkan langsung lanjut S2 gitu. Karena aku pernah denger nih dari orang kalau langsung S2 tanpa ada pengalaman kerja tuh nanti perusahaan-perusahaan tuh bakal bingung gitu ngasih gajinya berapa dibandingkan dengan lulusan S1 gitu. Jadi apa tanggapan Ko Andika dan lebih baik tuh aku memilih yang mana untuk nanti ke depannya gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Hia. Apa Hia namanya? Iya. Iya. Ya, ditampung dulu. Oke, berikutnya yang sini. Tadi. Ya, ini masih SMP sudah ikut ini ya? Oh enggak, sudah kuliah. Oke, sorry. SMA. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Laura dari Universitas Brawijaya, Malang. UB, arek UB, ngalam UB. ini. Iya. Ngalam. Sebenarnya Jauh ya. aku di sini juga intern Kampus Merdeka di kompas.com karena aku merasa aku nggak relate sama jurusan aku yang sama kayak Ko Ernest di HI, jadi makanya kerja corporate. Sebenarnya ini juga pertanyaannya based on experience aku sendiri. Orang-orang kan sekarang tuh maunya serba instan, dapat kerja tuh ya udah gue kerja korporat aja dibandingkan kayak I'm really deep dive our own interest gitu loh. Terus yang mau aku tanya adalah kan banyak banget applicants tuh yang saling bersaing. Either itu misalkan aku baru lulus fresh graduates batch 2021, sedangkan aku juga harus bersaing sama batch-batch sebelumnya yang udah jauh punya pengalaman dibandingkan aku. Aku tuh mau nanya sebenarnya kayak how to create our own USP atau kayak unique selling point dan tetap build our creativity mindset di tengah dunia tuh yang bersifat dinamis gitu, especially in working environment. Mungkin aku boleh tanya boleh ke Ko Ernest atau ke Prof Rizal gitu. Itu dari aku, thank you. Oke, ya terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk dua penanya kita. Oh ya, ini kita juga mau membacakan. Jadi ada apa ini? Aspirasi ya. Aspirasi ya. Ini aspirasi dari dua rekan-rekan. Tapi ini dari Jajak medsos pendapat ya? Dari jajak pendapat ya. Oke. Wah panjang sekali, ini kita bacakan. Cynthia Nur Cahyani dari UMJ. Keresahan saya terhadap pendidikan di Indonesia adalah banyak orang yang memandang rendah tentang pendidikan. Mereka berpikir bahwa pendidikan harus balik modal. Antara apa yang mereka investasikan untuk pendidikan harus balik modal berupa uang yang mudah. Menurut saya itu tuh nggak benar. Jadi banyak orang yang nggak mau melanjutkan pendidikan lebih tinggi karena mereka melihat banyak orang yang telah berpendidikan tinggi tapi bekerja dengan gaji yang rendah. Dan saya sangat meresahkan hal itu. Ini ngeri ya ini. Ngeri ya. Ngeri ini. Takut ini apa orang-orang investasi bodong. Iya ini. Insecure-nya ngeri banget insecure-nya ya. Yang kedua ini ada Fikri Khairul Lisan. Wah, ini di luar Fikri ya. Kesiapan dunia kerja generasi Z khawatir bahwa pendidikan di Indonesia belum cukup mempersiapkan mereka untuk menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks.
kurangnya pengalaman tentang keterampilan soft skill seperti komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah yang seharusnya juga menjadi perhatian. Oh, ini dia khawatir kuliah ini cuman hanya belajar textbook tapi nggak dapet Ya. ini ya experience-nya ya. Dan skillnya yang memang dibutuhkan Soft skill, perusahaan ya. misalnya gitu soft skillnya. Ya. Baik, tadi kita pertanyaan dulu monggo ditanggapi ini dari Ko Andika dulu. Ini tadi pertanyaan dari Hia. Siap. Terima kasih pertanyaannya Hia. Aku boleh tanggapin sedikit nggak yang tentang keresahan yang tadi? Boleh dong. Boleh. Oke. Mau itu dulu, oke. Yang komentar tadi. Jadi menarik banget ya. Jadi kan kita adalah di industri, kita job portal sama ada mentoring. Jadi kita lihat banget orang-orang, data, kita semua pantau that. Kita sangat detail soal data. Dan emang bener sih kita sekarang lihat orang yang emang di kampus Merdeka dan orang yang pernah mengikuti mungkin bukan cuma magang, bukan cuma pertemuan pelajar, bukan cuma independent study, soalnya banyak banget lah. Tapi masing-masing pilar itu orang yang pernah di dalam terus dia keluar, emang mereka cari kerja itu emang lebih gampang. Dan emang mereka emang lebih berkompeten. Jadi sekarang emang harus kita apresiasi ya kalau misalnya menurut aku pemerintah sekarang tuh udah kasih kita banyak kesempatan ketimbang pas aku kuliah dan mungkin teman-teman kuliah gitu kan. Kita kuliah gitu, kalau mau kerjaan yang lain ya bener antar kita goodbye yang ini atau goodbye yang itu. Tapi sekarang udah bisa kita semacam ambil sedikit dalam tanda kutip leave dari kampus, kemudian kita bisa kerja yang lain. Jadi aku ngerasa kalau misalnya emang kita lihat dari luar, emang mungkin ya kita nggak tahu spesifiknya perubahannya apa. Tapi kalau kita lihat dari dalam dan dengan angka, emang sekarang pemerintah udah punya banyak banget program yang mendukung untuk kita bisa punya kemampuan sih. Dan untuk balik ke pertanyaannya Hia, aku tadi udah catat juga. Jadi Hia, buat kita refresh memory setiap orang, pertanyaannya adalah apakah habis S1 mendingan langsung S2 atau kita kerja dulu? Hia, pertanyaan sangat bagus. I think semua orang tuh berbeda. Itu adalah satu prinsip yang harus kita tuh ingat tuh, semua orang berbeda. Dan turunan dari prinsip itu adalah aku mau bilang, bahkan aku percaya gak setiap orang perlu S1. Gak setiap orang perlu kuliah. Tergantung kamu mau ngapain kan. Dan ada skill atau ada bidang tertentu yang memang kuliah itu mungkin gak membantu. Mungkin kuliah itu bukanlah sesuatu yang diperlukan. Mungkin lebih perlu praktek langsung. Kan kalau emang kita lihat ada yang namanya vokasi gitu kan, ada yang namanya universitas, institut, dan sebagainya. Itu kan semua emang ada tujuan tuh berbeda sebenarnya. Jadi kalau merefleksikan pada konsep itu, bahkan S1, kalau S1 aja nggak semua orang perlu, apalagi S2, nggak semua orang perlu. Kalau misalnya bagi aku, ceritanya panjang, let's keep it apart, sorry. Tapi aku mau jawab pertanyaan punya spesifik, punya yang Hia tadi tanyakan. Apakah mending S2 langsung atau kerja? Kalau memang kamu berada di bidang yang emang S2 itu akan membantu, bahkan S3 membantu, I will try to dice and slice semua kemungkinannya. Yang aku bakal ringkasin biar cuma 3. Satu, kalau tentang teknik, research yang biological, research related lah. Bahkan habis S1, mending langsung S3. Teman aku yang dulu dari Jepang, misalnya di S1 di Jepang, dia langsung S3 di Jepang juga. Ada juga S1 di Indonesia, langsung S3 di UK. Dan beberapa kampus tuh bisa. Kenapa dia perlu langsung S3? Karena S2 sama S3 itu beda loh. S2 itu kan kita memperdalam pengetahuan kita. S3 adalah kita lagi trying to like create something yang bener-bener new realm gitu kan. Jadi emang ketika kita ada di jurusan yang perlu nge-create something yang kayak super kompleks kayak health, medicine yang kayak gitu, emang mendingan langsung S3. Karena kamu kerja, kamu cuma kayak run the lab, it doesn't really help you, mending langsung S3. Bahkan gitu kan. Tapi kalau kamu jurusan yang lebih ke sosial gitu misalnya kan, kayak hukum gitu, I think kalau kamu kerja duluan, itu akan membuat kamu punya lebih banyak perspektif dan cerita, sehingga pas nanti S2, yang sebenarnya itu kita di dalam tuh sharing case study, sharing story, dan memperdalam, tuh kita punya cerita gitu. Oh dulu kita di Indonesia ketika kita tuh terbitin sukuk, kayak gini ceritanya. Jadi orang juga belajar, orang luar negeri dia juga cerita tentang gimana dia terbitin atau dia IPO yang unik, ada fintech yang baru, kita bisa saling tukar cerita. So that's where the learning actually is. Dan kita harus hati-hati.
Apakah langsung ataukah langsung atau tunggu dulu gitu kan. Dan mungkin yang ketiga, ada orang yang justru nggak perlu S2, S3, forget about it. Kamu juga tadi sempat tanya tentang isu soal gaji gitu kan. Ini aku have to make it very clear untuk semua orang. Uang itu penting. Kalau prinsip pertama tadi adalah life is a choice, right? And it's very different between you and me and everyone else. Prinsip kedua adalah uang itu penting. Jadi ketika kita masih mahasiswa atau kita cari kerja, jangan lupa untuk cari gaji yang tinggi. Cuman seperti yang tadi kita udah bilang, udah kita bahas, selain gaji ada aspek yang tidak kalah penting. Bukan berarti dia lebih penting atau lebih nggak penting, adalah the learning itself, right? Jadi kalau kamu adalah keluarga yang emang mampu, kamu daftar kerja, jangan lihat gaji. Tapi kalau emang kalian punya tanggungan, jangan lupa, kalian tuh emang datang menawarkan sesuatu juga. You harus get paid very enough or even more. Karena kita kan tahu ya, bahwa banyak banget orang yang emang kerjanya kayak gitu ya, kok ya kadang ya, terus kayak minta gaji yang kok kayak nggak masuk sama sekali gitu. Kayak ini orang hidup di dunia yang berbeda apa ya, ketika semua orang minta sekian, ini orang minta sekian, padahal kamu tuh secara CV minimal kita lihat pertama jauh di bawah. Tapi kita juga nggak bisa memunafikan bahwa banyak banget orang yang dieksploitasi juga. Kerja udah mampus banget, dibayar aja cuman dikontrak misalnya 5 juta misalnya, dibayar cuma 1-2 juta, itu juga ada loh terjadi. Karena kita lihat, kita dengar cerita. Jadi ya ketika nanti kamu lulus kamu mau cari S2 langsung atau mau cari kerja langsung, dan duluan dengan apa yang aku cerita, I think you get the point, right? Tapi ingat bahwa dimanapun kamu berada, ini ngulangin juga tadi apa yang kata Prof Mirza, apa yang kata Kak Ernest juga, bahwa kemampuan itu selalu melekat pada kita. So I think depending on jurusan, both can do gitu. Tapi ya, dimanapun apapun yang kamu lakukan, pengukuran kamu adalah apakah skill aku tuh bakal meningkat. Meningkatnya itu lebih eksponensial lewat belajar atau lewat kuliah gitu. Makasih. Iya pertanyaannya. Itu semoga menjawab ya. Iya ya. Dan tadi pertanyaan kedua tadi dari Mbak Lora ya. Iya, dari Pertanyaannya, Mbak Lora. Ini untuk orang-orang mau instan, mau kerja corporate, khawatir harus bersaing dengan batch sebelum aku, sementara pengen untuk tetap berkreativitas untuk membuat unique selling point sendiri gitu ya. itu gimana itu Ko Ernest dan Prof Mirza? Mungkin Ko Ernest dulu. Ya sebenarnya kalau mau lulus batch sebelumnya, lulusan tahun berapa sih sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Yang ngaruh adalah kan pengalamannya apa. Balik lagi kan. Aku akan lihat di CV itu yang sisi di luar daripada nama kampus dan IP-nya itu tadi gitu. Nah, aku kasih buat Lore, kasih hack dikit ya. Salah satu cara buat, kan kalau kita udah ngelewatin fase CV kan interview. Kalau udah interview lah itu it's in your own hands lah. Cocok-cocokan sama employernya dan kamu lebih bisa menentukan nasibmu. Kalau kamu gak bisa impress atau kamu gak ngerasa gak cocok ya udah. Tapi kan tugas pertama adalah gimana caranya lewatin fase seleksi CV masuk ke interview. Nah kalau aku pribadi kasih hacknya mungkin adalah menambahkan dari yang sebelumnya tadi soal perbanyak kesempatan magang dan kerja. Juga adalah pilih brand. Contoh, kamu pengen punya pengalaman event misalnya gitu. Pilih pengalaman event yang ketika orang lihat di CV, carilah event yang brandnya besar dan bagus. Pernah magang di Sondrenalin, pernah magang di Pesta Pora, pernah magang di Java Jazz contoh tadi. Atau misalnya pernah kerja film, pernah magang di Joko Anwar, pernah magang di Mira Lesmana misalnya. Jadi itu juga pengaruh banget gitu. Itu akan membuat orang, oh berarti pengalaman ini harusnya ketemu orang-orang yang memang A-listers di bidangnya masing-masing, jadi nggak sembarangan gitu. Itu mungkin aku kasih hacknya dikit. Nah gimana caranya biar bisa mengakses peluang-peluang magang di nama besar ini? Caranya gampang, rajin-rajin nge-DM aja. Bener, salah satu anak magangku sekarang masih SMA. Kok bisa ada anak magang SMA? Dia DM, jadi dia nge-review. Jadi pertama dia nge-tag aku ketika nonton film Cek Toko Sebelah 2. Terus dia nge-review panjang banget nge-reviewnya. Anak serius banget nge-review filmnya. Terus aku DM, dia bilang, Kairos aku mau magang, boleh gak ya? Oh iya boleh gini. Terus kirim CV, anak SMA gitu, anak SMA. Tapi ternyata dia maniak film banget gitu. Jadi kita selalu every once in a while pasti butuh anak magang.
Karena kadang-kadang terkendala budget kan. Kita butuh orang tapi kita nggak sanggup nambahin gaji. Contoh konkret misalnya aku. Kita punya artis manajemen H-Corp, kita punya PH Imaginary, tapi kita juga lagi develop YouTube channel namanya HTV. YouTube channel seperti teman-teman tahu AdSense berapa sih gitu. Itu kan investasi jangka panjang. Jadi walaupun aku butuh produser, aku butuh anak kreatif, aku butuh editor, tidak bisa semuanya itu full time employee karena costnya akan besar sekali sementara pendapatannya belum ada gitu kan. Kita kan modalin sendiri, kita nggak ada venture kapitalis. Jadi kita juga harus wise gimana ngakalin supaya channel YouTube ini bisa punya talent in-house, editor, kemudian produser bisa in-house, tapi aku mix, ada tenaga kerja yang memang in-house, karyawan, ada tenaga kerja yang magang. Kebutuhan-kebutuhan itu selalu ada kan. Jadi DM lah. Apa ngincernya apa? Magang di YouTube channel. Ya udah DM aja tuh. Vindes kah, Deddy Corbuzier kah, Tema Indonesia kah, DM kah. Aku kalau ada aku dari mahasiswa ini, aku bidang ini, aku punya ketertarikan ini kalau ada peluang magang gitu. Rajin aja kirim atau ke filmmakers, musisi, pemilik perusahaan, I don't know gitu. Just cast a wide net dan kita nggak tahu apa akan nyangkut. Gitu. Nothing tulus juga ini langsung. Iya, modal DM doang. Udah pada buka Instagram kayaknya langsung siap-siap DM. Dan sorry sebelumnya. Jangan di lock ya, tolong ya. Ini gue paling gedek nih kalau kayak gini nih. Udah nge-DM, minta magang, pas gue buka dikunci. Terus gue harus minta follow dulu gitu ya. Tolong kalau mau nge-DM, mau minta magang, tolong dibuka dulu akunnya, tolong. Oke, gimana Mbak Laura, terjawab atau mau di follow up? Oke, udah. Nah itu apa Prof Nizam, silakan mungkin tadi pertanyaan yang sama. Iya, jadi tadi Quares dan ngasih semua tipsnya dan hack formulanya. Jadi saya rasa sangat penting ya, kita tuh tadi hidup adalah pilihan, tapi ketika membuat pilihan itu kita harus menyiapkan pilihan kita yang terbaik tadi. Dan there's no silver bullet ya, tidak ada satu jalan untuk semuanya. Jadi masing-masing itu sangat unik dan masing-masing tergantung pada passion kalian. Jadi follow your passions, tapi juga work hard to achieve your passion, your dreams. Itu yang penting ya. Jadi there's no such things as mie instan di dalam kita meniti karir. Kadang-kadang aja kita hit the jackpot, tapi there's one in a billion. Jadi semuanya butuh kerja keras, butuh effort, dan persistensi. Itu modal-modal penting yang harus kalian miliki. Jadi jangan hanya ngambil instan, kita hanya melihat kebiarnya, oh itu kok sukses ya, saya ingin seperti itu. Itu jalan yang sudah mereka lalui, itu jatuh bangunnya luar biasa sekali. Jadi itu, kalian harus punya good spirit to achieve your dreams. Have a big dreams, achieve that dengan seluruh effort kamu. Jangan takut gagal, jangan takut jatuh, tapi yang penting adalah berani bangun lagi. Itu yang harus kalian bangun, persistensi untuk nanti you achieve your dreams. Jadi Ko Andika menyampaikan tentang uang itu penting. Ya, uang itu penting, tapi juga the meaning of life. Apa arti kehadiran saya di bumi ini? Itu something that is at the end will be the ultimate test ya. Itu kadang-kadang juga harus mulai kalian pikirkan. How can I contribute to this world? Bagaimana saya berkontribusi terhadap perubahan iklim misalnya. Bagaimana saya bisa berkontribusi terhadap problem sampah. Itu semua juga nanti translate into wealth. Uang, kesehatan, kesejahteraan, and many other return yang kadang-kadang jauh lebih besar dibandingkan dengan money. Money is very important, yes, tapi juga there is a lot more beyond money. Oke, luar biasa. Oke, mantap. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Prof Nizam. Kita masih ada waktu, jadi satu pertanyaan. Monggo silakan teman-teman. Oh ya, itu tadi Silakan, Mbaknya. Mbak. Sama ya template-nya. Nama dari universitas mana? Perkenalkan, nama saya Salsabila Az-Zahra dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya ingin menanyakan tentang, tadi kan sudah dibahas ya, bagaimana pengalaman dan skill itu sangat penting baik di dunia industri atau ya pekerjaan apapun gitu.
Nah, tapi kita juga tidak bisa melupakan tentang soft skill, yang dimana itu mungkin tidak semua orang bisa setelah melihat bisa langsung terlihat gitu kan soft skillnya gitu. Nah, pertanyaannya sangat singkat. Sebenarnya dari antara skill yang secara teknis dan si soft skillnya ini tuh di dunia industri maupun pendidikan atau pekerjaan lain, mana yang lebih diutamakan? Mungkin dari persentasenya gitu. Sekitar mungkin bisa dibilang contohnya antara soft skill berapa persen atau skill teknisnya berapa persen begitu. Di dunia industri atau pekerjaan lainnya itu seberapa yang sangat dibutuhkan dalam hal tersebut gitu. Oke, udah. Baik, pertanyaan satu terima aja. kasih. Itu aja. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Salsabila. Gitu. Jadi Berarti intinya ini pertanyaannya mana yang lebih penting antara hard skill dan soft soft skill, gitu ya. skill, ya. Apalagi soft skill kan nggak langsung muncul, nggak langsung bisa terlihat gitu ya. Iya. Oke, mungkin Ko Ernest dulu kok. Soft skill misalnya apa yang di benak kamu biar kita nggak salah persepsi? Misalnya apa? Mungkin dari adaptif atau public Oke. speakingnya gitu. Oke, iya. Kemampuan komunikasi gitu ya. Iya. Iya. Aku kan di film ya. Film itu kan sangat kolaboratif sekali, sangat padat karya gitu. Orang-orang berkumpul mengerjakan satu hal dan sangat rentan dengan ego, dengan konflik gitu. Jadi soft skill dan atau mungkin termaktub di dalamnya attitude gitu ya, perilaku. Kasarnya gue mendingan skill biasa aja tapi attitude-nya bagus daripada yang skill luar biasa tapi attitude-nya kurang gitu. Karena ini bicara soal kenyamanan bekerja sama di dalam tim. Jadi mungkin kalau disuruh tanya penting mana, I would say 50-50. It's equally important. Dua-duanya penting, sama pentingnya antara soft skill seperti itu, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dan lain sebagainya, dan termasuk di dalam attitude bagaimana kita membawa diri dan ya basic norms lah, itu sama pentingnya dengan kemampuan kita. Bahkan mungkin aku berani bilang di Indonesia yang orangnya sangat guyup dan komunal ini, kadang-kadang kita kerja dengan orang yang nyaman. Walaupun ada orang lain yang skillnya lebih bagus tapi kita nggak nyaman, kita akan pilih sama orang yang kita nyaman, bener gak? Iya. Jadi bisa jadi 60-40 tuh soft skillnya yang 40 jangan-jangan gitu. Tapi buat aku 50-50 karena percuma orang yang very skilled, very jago tapi rese gitu buat jadi tim member nggak asik gitu, capek juga gitu. Jadi ya memang sama pentingnya gitu. Tapi tahunya gimana kok? Kalau katakanlah tadi kan Harus coba kadang-kadang baru tahu memang. oh berarti memang di pemberkasan itu atau gini, gimana? tapi dari hal-hal kecil kita bisa baca kok. Misalnya ketepatan waktu. Itu kan hal yang remeh ya. Kita janji jam 1 misalnya. Orang meeting janji jam 1, datangnya jam 1:10. Wah, 10 menit gitu. Tapi kalau buatku itu tak catat gitu. Maksudnya itu mungkin hal kecil tapi itu menandakan sesuatu. Menandakan kalau dia tidak memprioritaskan komitmennya. Jadi itu menggambarkan sesuatu yang lebih problematik kadang-kadang. Tapi kan ada juga orang yang misalnya katakan terlambat 10 menit. Bagaimana sikap dia ketika terlambat itu? Apakah dia datang dan tidak menganggap itu sebuah masalah? Ada juga orang, sorry banget tadi gue ada bla bla bla. Kelihatan kalau dia sangat menyesali keterlambatannya itu, berarti jadi impas ibaratnya gitu. Tapi kan dari hal kecil seperti itu, aku sih akan mencatat ya hal-hal kayak gitu. Oh oke, ya udah cukstau gitu. Cukstau. Oke. Gimana kalau dari Ko Andika gimana? Pertanyaan sangat bagus by the way, Salsa. Panggilnya Salsa boleh, Salsabila Salsa. Ini akan sedikit kompleks karena aku mau coba untuk kasih jawaban yang mungkin lebih spesifik gitu. Kan pertanyaan tadi adalah lebih penting soft skill atau hard skill. Biar kita di halaman yang sama, cara aku definisikan soft skill dan hard skill adalah seperti ini. Kalau role social media creator misalnya, hard skillnya berarti adalah sebagus apa, senior apa dia buat video, dia niat storytelling. Itu hard skill. Soft skillnya adalah misalnya kita janji upnya jam 3. Nah dia upnya jam 2, apakah jadi upnya jam 3 bener atau jam 6 gitu. Untuk menjawab pertanyaan kamu, aku bakal melihat 3 hal. Itu pertanyaan adalah soft skill atau hard skill lebih penting. Pertama adalah aku bakal lihat ini orang dia level apa. Kalau dia level junior
aku bakal taruh mungkin 80-90% itu di work ethics. Ini orang bisa gue pegang dulu nih. Karena orang yang bisa aku pegang biasa lebih gampang untuk kita ajarin, apalagi kalau junior. Soft skill lebih penting kalau kamu masih awal-awal. Jadi kayak cara kamu bawa diri bener ke awareness. Kamu apakah kamu telat terus kamu kayak santai aja. Aduh bang, sorry banget bang, sorry tadi ada sesuatu. Kita terima, bener impas, kita nggak terlalu masalah. Kita juga kadang kalau kita masalah kita juga telat, iya kan? Ini manusia gitu. Satu jadi adalah posisi levelnya. Kedua adalah the department itself, right? Kalau misalnya kamu apply ke role yang emang perlu banget hard skills, misalnya adalah engineering. Iya juga ya. Kalau kamu engineering, Iya dia kan? baik sih, tapi kalau ngebor minyak suka salah ya, nggak bisa juga ya. Iya juga sih. Kalau di aku tuh biasa software engineering. Kalau kamu soft skillnya bagus banget, tapi kamu hard skillnya itu codingnya, bugsnya wah repot gitu kan, HQ-nya terlalu banyak, mungkin agak tough untuk kita masukin kamu, terima kamu di posisi yang engineering. Tapi kalau kamu jadi kayak semacam sekretarial misalnya, yang mana soft skillnya penting banget, dan soft skill means much more gitu. Dan yang ketiga adalah tempat di mana kamu berada, culture, office-nya. Jadi aku merasa di setiap tahapan perusahaan kita butuh orang yang berbeda. Contoh deals sekarang, kita itu sekarang mungkin ada sekitar 72 full time, cuma 2 atau 3 intern. Nah orang yang kita ajak ke dalam itu kamu harus bisa semuanya. You have to have very good hard skills. Dan kamu juga harus have very pleasant soft skills. Bahkan kita punya dokumen 10 halaman, I'm not joking, kita punya 10 halaman tentang kayak how do you actually have like good soft skills. Mulai dari contoh jangan asumsi, kalau kamu ngomong sesuatu yang spesifik jangan bilang kita promosi social media, tapi di Instagram jangan bilang bang besok kita meeting ya, tapi besok meeting jam 3. So all of those soft skills kita siapin, karena kita tahu gak semua orang yang baru masuk perusahaan tuh punya standar yang sama. Tapi it comes back to perusahaannya ini nih, dia lagi tahap yang mana. Sekarang kita butuh orang yang bisa semuanya. Tapi kalau misalnya 2 tahun yang lalu mungkin kita lebih fleksibel gitu tentang orang yang beda-beda. Dan aku pingin sampaikan satu hal lagi sebelum ini kita pindah mic. Bener banget tadi kata Prof. Mirza. Nizam atau Mirza? Nizam, sorry. Ini lagi kebanyakan mikir nih. Ya. Jadi uang itu beneran Prof ya. Uang itu penting, prinsip kedua. Jadi prinsip pertama adalah hidup adalah pilihan. Kedua adalah uang itu penting. Tapi prinsip 3 tuh jangan lupa. Bahwa uang bukan segalanya. Cari sesuatu yang benar kita enjoy. Dan kita lebih merasa kita bisa belong gitu. Dan sometimes dalam hidup. Itu tuh mungkin orang, aku yang dulu tuh karena kebutuhan namanya hidup ya. Emang uang itu 90%. Tapi kalau sekarang aku melakukan sesuatu. Ketika aku melakukan apa yang aku suka sekarang. Dan mungkin itu apa yang kalau kalian perhatikan ya, ini orang sebelah aku ini, kalau dia film selalu bagus. Selalu bagus. Dapat lucunya, dapat value family yang nih aku selalu perhatikan. Mungkin karena emang beliau meskipun kuliahnya ada kerjaan yang dia suka sekarang. It creates a massive difference. Dan ujung-ujungnya benar tadi kata Prof, the financial rewards juga ikut. So, you are in a very interesting phase of life. Masih kuliah, masih melihat banyak hal, punya banyak kesempatan, hidup lebih panjang. So make your decision very very carefully. Benar kata Prof. Mirza, hidup adalah pilihan, tapi usahakan pilih yang paling tepat gitu. Dan gimana cara tahu tepat ya, tadi kata Ko Ernest barusan, emang harus dicoba bener. Thank you. Oke. Siap. Untuk Prof. Oke, saya mungkin melanjutkan sedikit ya. Hidup adalah pilihan, buatlah pilihan yang tepat. Tapi juga jangan takut memilih. Kalau pilihan salah itu there's always time. Jernih memilih. Itu ya, jernih memilih ya. Jadi jernih memilih itu yang juga sangat penting. Jadi itulah. So, enjoy your life, enjoy your choice. Tapi juga do your best to realize your dream. Itu yang paling penting ya. Bukan the end, tapi the journey is also part of the sesuatu yang akan memberikan kepuasan, sesuatu yang akan memberikan kebahagiaan bagi kalian. Oke, terima kasih Prof. Dan kita ini sudah di penghujung. Mungkin terakhir sedikit dari ketiga narasumber kita, mungkin dari Ko Ernest dulu. Mungkin ada pesan nggak lo secara singkat untuk teman-teman calon sarjana nih sebelum turun ke dunia kerja, apa nih pesannya buat mereka? Mungkin kalau mempersiapkan diri masuk ke dunia karir,
tadi terkait uang-uangan itu, kecuali teman-teman ada di dalam posisi di mana kalian tulang punggung keluarga, kalian punya beban besar untuk menghasilkan bukan hanya buat diri sendiri tapi juga buat orang lain. Itu beda cerita ya. Tapi kalau tidak ada beban itu, menurutku uang itu adalah konsekuensi dari prestasi. Semakin kita berprestasi ya kita uangnya datang sendiri gitu. Nah, prestasi itu datang dari melakukan sesuatu yang kita suka. Harus ada enjoyment di situ. Nggak mungkin kerja senang terus, nggak mungkin. Tapi kalau mau ditimbang-timbang, ada nggak nih sisi-sisi menyenangkannya dari apa yang kita kerjakan? Jadi karena usianya kan ketika lulus kuliah S1 berapa sih? 22 tahun? 23 tahun? Sekitar segitu. Dicobalah segala macam hal. Bayangin umur 22, kamu bikin salah setahun, 2 tahun, 3 tahun deh di bidang yang salah, masih umur 25. 5 tahun lagi bikin salah juga, 8 tahun bikin salah, masih umur 30. Aku pertama kali bikin film juga umur 33. Jadi maksudnya kemewahan kalian ini adalah umur yang masih muda ini, kemewahannya adalah kesempatan untuk mencoba dan berbuat salah. Itu yang tidak lagi kami miliki di usia sekarang, ya kan? Bener dong? Jadi selagi kemewahan itu ada, manfaatkanlah, itu aja. Berbuat salah sebanyak-banyaknya. Siap. Terima kasih Gu. Kemudian Ko Andika, apa nih Gu? Pesennya. Siap. By the way, aku cuma mau pingin klarifikasi satu hal. Jadi kalau kalian lihat aku main handphone dari tadi, sebenarnya ini bukan main handphone ya, tapi aku beneran ngecatat my talking points. Wah, as you can see, right? Talking points. Jadi emang aku orangnya tuh pingin lebih prepared gitu. Wah, nyontek. Dia punya, ada yang ngebisikin dari belakang. Ini prompter. ChatGPT. ChatGPT. Ya. Dia bisa dengar terus generate the best answer adalah ini gitu ya. Jadi pertama nih pingin minta, terus habis klarifikasi pingin minta maaf dulu ke tadi Prof Nirzam. Karena kalau kalian lihat nggak sih ini keringatan loh ini. Ini sebenarnya tadi aku gugup banget. Jadi tadi salah ucap nama profesor, minta maaf banget Prof Nirzam. Ya, jadi emang gugup. Mas Nirzam. Nizam. Oke. Minta maaf lagi. Ya. Karena Nyuruh-nyuruh anak Harvard. Karena ini senior banget loh. Kalau kalian tahu ini siapa kan, nanti Google aja. This is a very senior person yang udah buat banyak banget prestasi dan perubahan dalam dunia pendidikan kita gitu. Kampus Merdeka ini inisiatornya salah satunya Prof Nizam ya Prof ya. Keren. Ya. At least changes yang kita lihat sekarang emang beliau gitu yang nge-lead gitu. Jadi kalau kalian tadi ada yang magang di Kompas karena program pemerintah, ini adalah leadernya gitu. Beneran. It's not even joke, right? Jadi pingin close ini dengan bilang bahwa Andika bisa ngomong A, B, C, D, E, F, G. Dengar, tapi balik lagi Indian adalah tentang masing-masing orang berbeda. Jadi kalau misalnya aku bilang A, tapi kalian merasa B, jangan langsung merasa Andika ngomong karena dia senior udah pasti benar. Tapi coba telaah lagi, itu penting banget. Kemudian kalau sekarang teman-teman, dari tadi kita bahas tentang kayak, oh you have to improve your skill, have to do your best. Kalau aku bayangin aku jadi kalian, pasti aku juga merasa, wah kalau selama ini aku belum pernah ngapa-ngapain, gimana gitu. Pasti kan pulang dengan perasaan yang sangat gak enak. But I wanna tell you bahwa aku pernah IP 2,85 at one point, nggak lulus mata kuliah. Tapi ujungnya masih bisa masuk Harvard. Ya dimanapun titik teman sekarang, if you keep doing your best dari sekarang, you have a long way untuk make things very very right, even more right gitu misalnya. Dan terakhir sambil ngintip contekan adalah ekonomi kita tuh lagi bagus banget ketimbang negara lain. The growth of the economy, it comes with opportunities. Meskipun kita lihat ada yang bilang di luar pengangguran tinggi dan macam-macam, kalau buka job portal sekarang banyak banget yang lagi cari tim, cari karyawan. Jadi yang penting kalau teman-teman bagus, kesempatan tuh luas banget. Dan if you ask me, kalau aku ditanya gitu kan, Andika, kamu misalnya pas kuliah, Andika, kamu 5 tahun lagi mau punya pemasukan berapa? Angka yang aku bakal jawab pas aku kuliah sama kenyataan hari ini, itu game itu sangat jauh. What I'm trying to say adalah, sekarang teman-teman bahkan gak bisa bayangin 5 atau bahkan 3, 2 tahun atau 10 tahun lagi teman-teman bakal sukses apa.
the key adalah just work very hard and the opportunities will come and follow. Makasih. Keren. Work hard, play hard. Work hard, play hard. Salah. Oke, kalau Prof sendiri seperti apa, Prof? Pesannya. Baik, yang pertama tadi ya, jernih memilih itu penting. Dan untuk memilih itu do what you love. Dilakukan apa yang memang ada di passion kamu. Dan yang kedua love what you do. Jadi kalau udah ada pilihan itu, cintailah apa yang sudah jadi pilihan itu. And do your best. Menjadikan apa pilihan kamu itu menjadi yang terbaik untukmu. Itu yang penting. Jadi untuk memulai pilihan tadi, pilihlah yang kamu cintai. Jadi lakukan apa yang kamu cintai. What is dear to your heart. Dan ketika kamu sudah memilih, cintailah apa yang sudah jadi pilihanmu itu. Ya, seperti mau menikah. Oh, Just like that. iya. Jadi sekaligus ini pesannya. Simulasi menikah. Iya, jadi choose Sama what ini you tadi love. dimaafkan nggak ini, Prof? Mohon maaf tadi. Minta maaf ini. Kelihatan kalau beliau ini sangat pandai, jadi sudah kemana-mana nih. Tapi tadi buka chat GPT terus. Oke, jadi do what you love and love what you do. Oke, Oke. gitu. Terima kasih tangan untuk Prof Rizam, Ko Ernest, Ko Andika. Thank you juga buat teman-teman semua yang sudah hadir ya. Saya Tatang Gurito. Saya Vittorio. Dan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.